Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman. Saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu persembahan yang berkorban. Saudara, kita langsung membaca ayat emas yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Silakan kita membuka dan kita membaca, saudara. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Setelah mendapat, kita buka suara dan membaca. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Semua katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita melihat satu topik yang bagus sekali. Semua aliran keagamaan atau kepercayaan apapun pasti ada ritual atau persembahan, saudara. Entah itu untuk dewa atau para leluhur, tempat pemujaan atau kepada Maha Kuasa. Bertujuan untuk yaitu karma atau hormat leluhur, dapat pahala atau berkat. Ucapan terima kasih ini semua berpusat kepada manusia. Ajaran kekristenan kita juga menjadi satu pendapat yang demikian. Sehingga maksud Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 menjadi menyimpang, saudara. Karena Alkitab mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus kepada kita pada pagi hari ini, yaitu supaya kamu itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kita sama seperti serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, bukan pembaharuan kata, saudara. Pembaharuan budi, sehingga kita bisa dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya dulu hidup dalam pelayanan. Usia saya dulu 13 tahun, saudara. Hati saya itu rindu sekali melayani Tuhan. Akhirnya saya melayani kira-kira sekolah minggu, sudah mencapai usia bertambah-tambah. Saudara sekalian, kemudian saya rindu melayani kebaktian kaum muda dan kemudian jemaat umum. Pelayanan saya sudah mencapai dari umur 13 sampai sekarang 67, 54 tahun. Jadi saya itu mengembara terus dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Mianas, berjajar pulau besar kecil, silih berganti, nyur melambai di sepanjang pantai. Ombak menesir menepuk pantai, berkejar-kejaran, membawa lagu cinta asmara. Mana tahan saja ndak tahan, saudara. Hidup saya ini mengembara terus, saudara. Tidak pernah berhenti di rumah. Walaupun saya punya suami satu, tidak ada cadangan. 3 anak, 3 mantu, 6 cucu. Yesusku memang luar biasa. Hidup ini terus berjalan, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga ada kata tak ada suara, ada tangis tak ada mata, hati tercekam 1000 bahasa, hati pilu merana merundung di balik dada. Bila ku pikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekelumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga, kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana Toronto, gitu ya. Puji Tuhan. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Saudara, kita lanjut saja ya. Puji Tuhan, itu cuma puisi saja. Nah saudara, persembahan dalam kekristenan kita kadang-kadang persembahannya tidak apa yang seperti Tuhan kehendaki. Dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangannya, hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, jangan saudara berkata orang yang ke gereja itu sudah bertobat. Kadang-kadang, aduh saya tersinggung Bu,
Bukan itu saudara. Banyak orang ke gereja sudah bertahun-tahun, hidupnya tidak ada perubahan. Hanya begitu saja saudara. Tapi dia ibadahnya setia. Saya juga merasa heran sekali. Mengapa hidupnya keras? Mengapa hidupnya masih jahat? Mengapa utang tidak bayar? Kenapa? Kenapa saudara? Karena mereka tidak ada pertobatan. Kalau ada pertobatan, hidup ini bahagia sekali. Amin saudara. Yes, puji Tuhan. Dulu saya pernah muda saudara. Waktu muda saya cukup lumayan lah, cantik ya. Bisa dilelang lah ya saudara. Saya itu senang sekali saudara. Karena apa? Pendidikan saya itu mau setong jangkaisek. Jadi keras itu. Pokoknya mama itu kalau saya sedikit pulang terlambat dari gereja dipukul, ditendang. Saya udah mati, aduh Tuhan, paling saya usianya 13, 14 mati Tuhan. Waduh gimana Tuhan. Tapi kata Tuhan tidak, aku ajar engkau supaya engkau jadi kuat gitu. Makanya saya mulai kecil sampai besar diajar sama orang tua, badan saya tambah kuat saudara. Karena apa? Mulai kecil dipukul terus. Makanya saudara kalau mau kuat dipukul terus. Hancur, aduh, saya itu senang sekali saudara. Karena apa? Sampai hari ini kaki saya ini sudah patah 3 kali. Tubuh saya ini dioperasi sudah 9 kali. Kepala saya dipukul pedang saudara. Tapi kok bisa enggak pecah itu ya. Cuma menggok begini ya di sebelah sini. Waduh, jari saya dipotong jihad. Dia tuh dalam perjalanan menuju ke daerah-daerah Poso, kerusuhan. Waduh pedangnya sampai 4. Saya juga gak ngerti karena saya ini tidak ada salah gitu. Tahu-tahu dia gitu. Waduh saya begini. Jari saya yang kena set gitu. Waduh jariku hilang. Separuh gimana. Saya cari saudara sampai ada 5 meter di situ. Saya ambil mestinya di mut ya. Tapi saya enggak ngerti gitu. Akhirnya saya taruh di dalam botol. Akhirnya udah mengembung mungkin. Saya ke dokter disambung 2 minggu lagi enggak bisa. Harus dipotong. Enggak sakit dokter, tidak. Perlu dibius, oh enggak usah. Disuntik kebal, oh enggak usah. Loh yang motong memang enggak sakit, yang dipotong nih sakit. Waduh, saya sampai dalam hati Tuhan. Waktu begini jari saya itu dipegang orang 6 saudara. Kok banyak sekali ya, cuma jari sempret yang bisa 6 orang. Waduh waktu dipotong saudara, ditarik pennya dari sini. Aduh saya berkata Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Waduh sakitnya luar biasa. Deritaku kasihku, senyummu adalah tangisku. Ya. Aduh saya susah sekali. Lalu dokter mengatakan begini, sudah tidak berteriak lagi, ini mau dijahit. Loh tadi dokter salah, mestinya saya itu dikasih kebal, suntik, lalu baru dipotong, jadi saya enggak sakit. Oh kalau mulutnya Buester teriak-teriak tandanya sehat. Kalau tidak teriak saya potong terus. Waduh lama-lama habis satu saudara. Saya bilang ya. Akhirnya dia berhenti karena menurut kode mulut saya. Haleluya. Itulah kata saudara, ada kata tak ada suara, ada tangis tak ada mata, hati tercekam 1000 bahasa, kepanjangan sedikit saja. Sudah, saya teruskan saja saudara ya. Artinya bahwa dikatakan kita tuh dilayakkan berkenan untuk menghadap Bapa karena melalui kemurahan Bapa, yaitu yang mengutus anaknya putra yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Semua kata 2, 3 untuk menebus dosa kita atau dosa saya ya. Kalau seandainya Tuhan tidak berkemurahan, maka saya yakin tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa diselamatkan saudara. Hanya melalui korban darah Yesus yang mati di kayu salib, mati dan bangkit, maka dialah yang bisa memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Yes, haleluya. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, saya memberikan satu kata karena singkatnya waktu saudara, walaupun mulut saya cepat tapi jamnya lebih cepat dari mulut saya. Haleluya. Saya dalam hati cuma dikasih tempo itu 35 menit. Enggak apa-apa, saya jalan terus saudara. Khotbah 5 menit juga enggak masalah. Tapi enggak boleh begitu. Ya sudah, persembahkanlah yang dikatakan di sini, persembahan yang berkorban itu memiliki unsur 3 ke. Katakan semua 2, 3, mempunyai unsur 3 yaitu 1 kehidupan ya saudara ya. Yang kedua kekudusan. Yang ketiga adalah kesucian atau yang ketiga adalah dikatakan kesukaan atau berkenan kepada Allah. Nah sekarang kita belajar kata ketiga nih,
3 satu apa saudara? Kehidupan. Persembahan yang berkenan adalah persembahan yang mengandung kehidupan. Seperti contohnya Habil terjadi di dalam kitab Kejadian, baca saja di rumah. Kejadian 4 ayat 4 yang mengatakan Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Amin. Saudara, Kain itu mempersembahkan juga, tapi tidak berkenan kepada Allah. Habil mempersembahkan yang terbaik, yang tambun, yang berlemak, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Saya tidak ngerasani, cuma ngomong aja. Nah saudara, kalau kita mempersembahkan misalnya umpama dekata bok menowo, yaitu persembahan kolektor, kira-kira sudah memberi yang terbaik apa tidak? Jawab, sudah. Kadang-kadang kita seenaknya, kalau di Indonesia itu sampai ditarik tuh putus separuh lalu disembahkan. Sampai saya bilang sama jemaat, ini siapa ya yang separuh ini? Minggu depan mama separuhnya di sini. Aduh, kamu itu loh mestinya ditukar dulu, goblok. Aduh, kok bisa ditukar separuh? Lebih lucu lagi kalau di Ambon, saudara. Di Ambon itu ngasih persembahan, sudah pulang bubar, itu lari jemaatnya datang sama pendetanya. Ada apa kok beta begini mama? Tadi itu beta memberi persembahan, itu kelebihan. Mestinya saya mau ngasih 1.000, tapi tadi itu 10.000. Masih kasih sosok, kasih kembali. Loh, kalau semua persembahan minta kembali, pendetanya rugi. Bagaimana tuh? Tuhan kuatkanlah hamba. Di Ambon itu kan ada orang Ambon jatuh, dia mengatakan kurang ajar ya, suku lawan suku. Maksudnya dia jatuh kepada pisang Ambon. Jadi dia mengatakan suku lawan suku. Suku Ambon melawan suku pisang Ambon gitu ya. Ya sudah, ada saja ya. Hidup ini memang tak selamanya senyum dan tertawa. Allah tidak pernah berjanji untung bunga terus mekar dan tidak akan layu gugur dan kering, kecuali bunga plastik tidak layu-layu. Allah tidak pernah berjanji mentari pagi terus bersinar, satu ketika akan tenggelam di ufuk barat. Allah tidak pernah berjanji manusia terus tertawa. Kalau terus tertawa gigi cepat masuk angin. Satu ketika turun air mata melalui pipi dan membasahi bantal. Sejuta harapan terdampar di balik batu karang. Yesusku tetap luar biasa. Yesusku memang luar biasa. Saudara, puji Tuhan. Aku ini biasa. Utangku tidak ada, yang ada cepat bayar. Ya, berkatku yang luar biasa. Semangat 23, berkatku luar biasa. Saudara, puji Tuhan, berkat saya itu luar biasa. Kalau saya khotbah di pabrik kayu, saya dapat kayu. Kalau khotbah saya di pabrik wing, saya dapat sabun. Kalau khotbah di pabrik emas, saya dapat emas. Tinggal ngambil aja, saudara. Kalau khotbah di pabrik, kemarin di Jakarta khotbah di pabrik peti mati, saya tidak ambil. Saya sudah bilang, aku tuh tidak mau mati, goblokmu itu loh. Terus dia bilang, ini buatan Taiwan, ini buatan China, ini buatan Hong Kong, ini buatan Cina. Saya bilang, aku udah mau mati, kasih aja kalung gitu. Akhirnya dia kasih kalung. Aduh, Yesusku memang luar biasa. Jangan kau berkata yes membeku menutup hidupmu. Selagi panorama hidup berjalan sesudah itu, hutan subur bunga emas tumbuh setelah salju amblas. Tahan derita, renungkan itu sehingga tuntas. Hutan tertutup awan gelap peka, ia hamil untuk melahirkan kupu-kupu, lebah dan madu, mengandung rahasia pencipta langit dan bumi baru. Apakah saudara ngerti? Nggak ngerti, nggak apa-apa. Maksudnya itu adalah tahan uji gitu loh, tahan uji. Puji Tuhan, nggak ngerti, nggak masalah. Nah, saya teruskan saja ya. Contoh yang kedua, yaitu persembahan Abraham. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Abraham itu kan sudah tua, punya anak cuma satu, udah besar, diambil lagi sama Tuhan untuk dipersembahkan di gunung Moria. Secara fisik, saudara, tuh pasti Abraham tuh rasanya gimana gitu loh. Tapi terhadap perintah Tuhan, dia taat, saudara. Walaupun tanya, anaknya mengatakan,
Bapak, ini kayu ada, pisau ada, api ada, mana korban yang akan dipersembahkan? Pasti hati Abraham sangat hancur sekali, saudara. Pernahkah saudara seperti saya ya? Kalau saya mau tugas, kadang masih hamil, sudah tua, tapi teman pendeta saya dari Bogor, Bu, pokoknya sudah ya, pokoknya nikah jangan terlambat. Iya, aku masih mau melahirkan, tunggu. Saya bilang gitu. Pokoknya enggak tahu loh, pokoknya ya sudah. Akhirnya ya Tuhan tolong saudara, akhirnya saya melahirkan, selesai saya kasih sama papanya, langsung sudah ini anakmu sudah lahir ya, sudah berangkat. Aduh, itu bukan cuma satu kali, beberapa kali, karena anak saya 3, sudah suami 1, tidak ada cadangan. Saya itu senang sekali saudara, karena apa? Antara tugas dan cinta, mana yang kau pilih? Coba bayangkan, antara tugas dan cinta. Tapi saya tetap berkata, aku tetap memilih cinta sama Tuhan. Walaupun kata firman Tuhan itu memang suka duka. Ada satu kata begini, apa arti hidup ini saudara? Ada satu kata begini saudara ya, saya bacakan. Apa arti hidup? Hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah keindahan, kagumilah. Hidup adalah tragedi, tangisilah. Hidup adalah misteri, takjubkanlah. Hidup adalah impian, wujudkanlah. Hidup adalah perlombaan, menangkanlah. Hidup adalah janji, penuhilah. Hidup adalah teka-teki, jawablah. Hidup adalah perjalanan, tempuhlah. Hidup adalah anugerah, syukurilah. Hidup adalah kenyataan, telanlah. Hidup adalah kegembiraan, bagilah. Hidup adalah petualangan, lakonilah. Hidup adalah kesempatan, manfaatkanlah. Hidup adalah pemberian, hargailah. Hidup adalah cinta, terima dan berilah. Hidup adalah perjuangan, tuntaskanlah. Hidup adalah penderitaan, tanggunglah. Hidup adalah dambaan, raiblah dan sebagainya. Saudara, saya katakan memang hidup ini tak selamanya senyum dan tertawa. Suka duka yang mewarnai hidup manusia silih berganti dan tak pernah sirna, bahkan siang dan malam, pagi dan petang, laki-laki dan perempuan. Seandainya seluruh dunia diciptakan Tuhan semua laki-laki, maka dunia akan menjadi sunyi, sepi, hening, teduh, tenang, karena laki-laki tak banyak bicara. Kalau seluruh dunia diciptakan Tuhan semua perempuan, maka dunia akan menjadi pasar. Karena wanita buka mata, buka mulut, ngoceh terus. Termasuk yang ngomong ini, haleluya. Waduh, buka mata, buka mulut, anjing laut saudara. Ya puji Tuhan, haleluya. Jadi saya harap kita ini pada pagi hari ini siap untuk menjadi berkat, berkorban untuk orang lain. Sehingga kita bisa melihat, saya ini tugasnya susah saudara. Di samping bonusnya pergi ke Amerika, pergi ke Kanada, pergi ke mana, ke Mongolia, ke Amerika, tapi saya ke Eropa maksud saya. Tetapi yang setiap bulan akhir itu saya mesti pergi ke Papua. Kalau di Papua itu orangnya enggak pakai pakaian. Kalau kota besar sih biasa saudara. Tapi di lembah, di bukit gunung yang tinggi dan terjal. Kalau perjalanan di sana saya tanya, berapa Pak? Di mana Pak? Sebelah Mama, sebelah. Tapi kira sebelah itu enggak. Sebelah tuh di baliknya gunung, saudara. Sebelah. Aduh, sebelah. Terus berangkat jam berapa Pak? Kita jam 3 subuh Mama. Jam 3 subuh. Sampainya Pak jam 6 sore. Aduh. Ini kakinya patah 3 kali loh saudara. Tubuh saya ini satu dioperasi sudah 9 kali. Kepala saya dipukul pedang, tangan saya dipotong, sudah operasi 2 kali. Kaki 3 kali, perut 3 kali. Di Mongolia tuh saya jatuh salto dari salju, ininya becitat, keluar engselnya sudah. Tapi saya gendong, saya masih bisa khotbah pakai tangan kiri. Yesusku memang luar biasa. Aku ini biasa. Jadi orang Kristen tidak boleh sombong. Malaikat masuk surga dibuang ke dunia karena gara-gara sombong. Saudara. Saudara pernah ketemu enggak orang Kristen tapi sombong? Pernah ketemu apa tidak? Belas. Pernah ketemu apa tidak? Ada ya? Pendeta yang sombong ada enggak? Lah aneh. Itu pendeta masih di dunia udah sombong. Waduh udah dapet ya. Kalau kita melihat itu malaikat sudah masuk surga dibuang. Saya itu pelayanan saudara 54 tahun. Tidak mikir diri sendiri saudara. Kalau saya lihat anak-anak Tuhan, hamba Tuhan masih muda. Saya tuh bangga. Karena apa? Ada generasi penerus bagi ladang pekabaran Injil. Semua katakan amin saudara. Tapi ada juga yang masih muda tapi sombong. Lalu kalau saya pinjam, saya bilang saya terlambat ini dijemput. Pinjam handphonenya sebentar saja. Kamu udah tahu ya siapa aku ini? Sampai saya kaget. Lah kamu tuh siapa? Kok sampai lupa namamu sendiri? Ya aneh saya juga. Aku enggak tahu namamu siapa. Kalau kamu lupa namamu, tanya sama mamamu, namamu siapa?
Kalau mamamu tidak tahu, lihat akte kelahiran, namanya siapa gitu loh. Kalau kamu udah punya akte kelahiran, itu namanya bahasa Jawanya loh. Encik glate pocoke belong, anak gondek olehne nyolong gitu. Saya bilang nyolong ini. Bagaimana tidak ada akte kelahiran? Bahaya. Haleluya, ya sudah. Saya pikir-pikir memang hidup itu memang demikian, saudara. Jadi yang kedua tadi siapa contohnya, saudara? Abraham. Yang ketiga, Yesus memberikan dirinya, 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu, kita ini dikatakan juga telah disembelih, yaitu siapa? Kristus. Jadi kita itu sebetulnya tidak hanya diajar contoh-contoh Alkitab, tapi keadaan Yesus sendiri jadi contoh. Banyak orang tua itu di rumah tidak jadi contoh. Akhirnya mereka, kamu tidak boleh gini. Padahal orang tuanya juga begitu, saudara. Jadi saya harap kita itu selalu mempunyai suri toladan contoh. Saya dulu tuh punya mama, saudara. Mama saya itu kalau ke pasar pulang tidak dapat apa-apa. Saya bilang, Ma, kenapa dia punya? Mana sayurnya? Aduh, uangnya tak kasih pengemis semua. Loh, kok semua sih, Ma? Dia bilang, ada apa-apa, nanti saya bisa pulang lagi, mama balik lagi, itu kesian dan mau mati. Wah, saya punya hati itu mulai umur 8 tahun. Hati saya itu membara, saudara. Saya bilang, besok aku kalau jadi orang, tapi saya lahir sudah orang. Besok aku kalau jadi orang, aku mau seperti mama. Oh, ternyata di Alkitab juga berkata begitu. Terima kasih, terima kasih. Semua kata juga, terima kasih, terima lagi, kasih lagi. Waduh, saya bilang, Tuhan sekarang saya jadi orang. Ya sudah lahir sudah orang, tapi saya ini diberkati sama Tuhan, saudara. Jadi saya mikir-mikir, iya, sehingga kita tuh terus berkesinambungan di dalam pelayanan. Hidup kan tak selamanya senyum dan tertawa. Satu ketika derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Tak ada orang yang menyapanya. Yesusku tetap apa, saudara? Luar biasa. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4:6-8 mengenai diriku, darahku sudah mulai dicucurkan sebagai persembahan. Saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua katakan amin, saudara. Saya tanya, apakah saudara sampai hari ini rindu kedatangan Tuhan? Semua katakan amin. Mungkin saudara masih sedang dalam proses, artinya masih muda, belum ada jodoh, tidak masalah. Tapi kita percaya, rindu hatiku sejuta di kalbu. Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Saya punya panti asuhan pendeta-pendeta, hasil kerusuhan di Poso ada 158 dari 15 organisasi saya tampung, saudara. Tapi tiap bulan saya mesti kirim uang untuk beli beras. Kalau terlambat mati satu-satu. Aduh, sampai saya bilang, kamu itu jangan macam-macam, berarti matilah segala. Mama ini sudah tidak kuat, saya bilang gitu. Iya, Ma, mama jangan sakit ya, Ma, apalagi mati, jangan. Saya dalam hati, ya sudah, pokoknya kita sama-sama gandeng tangan menunggu Yesus datang kembali. Saya sebetulnya sudah mati loh dulu tuh, saudara. Tahun berapa? 76 itu loh. Waktu saya dioperasi, badan saya sudah naik ke atas bersama malaikat. Bersama malaikat di surga. Saya lihat ke bawah, badan saya itu dihedel-hedel sama dokter. Saya bilang, tidak, saya tidak mau pindah ke situ. Saya tidak mau kembali. Saya di sini saja dengan malaikat. Suara Tuhan berkata, hambaku kembali, beritakan Injil. Tidak mau, tidak mau. Kembali, beritakan Injil. Saya tidak mau. Tahu-tahu suster bangun saya. Bangun, mandi. Saya tidak mau. Bangun, mandi. Saya tidak mau. Akhirnya karena di rumah komuter akhirnya bangun. Wah, saya bilang, suster, kenapa saya dibangunin? Saya sudah enak di sana di surga. Sudah 3 hari operasi, tidak bangun-bangun, katanya tidur terus. Oh, goblokmu itu loh. Aku ini sudah di surga, gitu ya. Oh, rupanya Tuhan punya rencana bagi saya. Belum selesai, saudara. Kalau saya tinggal di rumah, badan saya sakit semua. Tapi kalau saya pergi seperti kemarin tuh, saya baru pulang dari Papua, berangkat lagi ke Semarang, ke Pekalongan, pulang lagi besoknya berangkat ke Kanada ini. Waduh, badan saya seperti ngeliang gitu. Sampai untung saya dituntun sama adik saya sampai duduk di pesawat, sudah seperti orang sudah mau terbang. Ternyata rencana Tuhan tidak mau dipanggil, saudara. Tuhan masih mempunyai kesempatan untuk saya bisa hidup. Saya ini masih hidup loh, sungguh saya.
Loh, enggak percaya ini saya masih hidup. Itu kan bukan biasa, tapi memang Yesusku memang apa saudara? Luar biasa. Sudah 6 kali saudara mau mati enggak jadi terus. Bukan diawetkan, memang awet ya. Pokoknya orang yang suka melayani Tuhan diperpanjang umur. Bilang, orang yang suka melayani Tuhan diperpanjang umur. Yang tidak melayani cepat mati. Nggak enak. Nggak enak. Diganti. Yang tidak melayani tidak ada mahkota. Jadi kepalanya gundul seperti encik kali mati. Jadi mulai sekarang semua melayani. Setuju? Yes. Waduh, saudara KKR yang ada di Poso, kerusuhan itu ada anak kecil sudah 7 tahun. Waduh, dipakai Tuhan luar biasa. Setiap malam 7.000, besoknya 10.000 sampai terakhir hari ke-10 itu 40.000. Itu ada 5 kilometer sudah tidak bisa jalan. Pemerintah tuh sampai sambut pakai genderang. Gunung-gunung semua itu pakai apa namanya itu truk saudara ya, apa mobil truk itu. Semua nyanyi tak lama lagi Tuhan datanglah. Bilunya gitu. Wah, suara udara di atas. Orang yang bisu langsung Yesus. Orang yang lumpuh jalan. Itu kalau satu orang sekali jalan 200, 300. Sampai saya mati. Tuhan, mujizat itu nyata. Mujizat itu tidak berubah. Yesus itu yang bukai pian. Dia selamanya tidak pernah berubah. Dulu sekarang selama-lamanya. Mujizatnya tetap nyata. Amin. Yes. Puji Tuhan. Aduh, hati saya saudara, hati saya ini seperti mau meledak saudara. Lihat lautan manusia setiap malam saudara. Tetapi betapapun penderitaan rakyat Indonesia bagian timur, padahal itu apa namanya, emasnya di Tembagapura, Freeport saudara. Kalau saya tanya berapa yang dikirim ke Amerika yang tidak ilegal, 30.000 ton emas 1 bulan. Itu kalau dikontrak mulai babi turun tahun 1998 ditambah lagi 50 tahun. 50 tahun kali 1 bulan 30.000 ton emas. Berapa itu saudara? Jangan dihitung, bukan punya, jangan dihitung, enggak usah. Saya sampai bingung. Makanya padahal penduduk sana itu masih tidak pakai pakaian saudara. Saya ngajari pakaian pakai celana. Tidak bisa mama. Bagaimana mama? Angkat kakimu itu masuk di dalam. Susah. Saya kasih celana dalam kan segitiga. Tidak bisa ini mama, segitiga. Memang mau minta segi 5, nggak ada. Diajari sikat gigi. Dia bilang, pedas, tidak enak. Loh, gigimu goblok. Aduh, bukan ditelan, gigimu yang digosok. Aduh, sampai saya bilang, Tuhan kuatkan saya Tuhan. Walaupun saya sudah tengah mati capeknya ganti pesawat 5 kali sampai terakhir ganti pesawat capung atau apa namanya sewa lagi 12 juta. Aduh, sampai di sana pesawat capungnya tidak ada pintunya, duduknya di bawah lagi sampai kalau miring-miring sampai mau jatuh ya sudah dalam. Aduh, saudara, hidup ini di ujung tanduk terus loh saudara. Enggak pernah enak gitu loh. Kalau di pedalaman di Poso kejar-kejaran sama jihad, ngumpet di got tak kasih daun, akhirnya enggak kelihatan. Jadi mesti ada hikmat, iya apa tidak? Tidak Pak ya sudah. Saya dikasih Tuhan hikmat. Lah teman saya tuh lari tidak di pohon-pohon, tapi larinya di lapangan. Aduh saudara, udah dikejar jihad, jatuh tertelungkup, anaknya diambil jihad, papa mamanya dipotong-potong, dibuang di jurang. Saya dalam hati Tuhan, saya ini sudah simbah darah, kelihatan darah terus, tiap hari kelihatan darah terus. Lama-lama rasanya hidup ini seperti di ujung tanduk. Belum lagi memberi makan. Sampai kemarin di Papua tuh saya mau mati saudara. Karena saya bilang, mama minta minum. Tidak boleh mama. Kalau mama berkhotbah tidak boleh minum. Itu nanti hilang kuasa. Kamu tuh main kuasa, aku sudah tidak kuat ini. Aduh, akhirnya karena mata sudah mau tutup, angkat tangan juga tidak kuat. Akhirnya, mama mau mati betul itu. Kasih saja. Dikasih minum, buka lagi matanya. Yesusku memang luar biasa. Aku ini biasa saja. Kita masuk pada poin yang kedua. Saya sudah cepat, tinggal 10 menit. Ayo kita mari kita teruskan ya. Yang kedua adalah apa saudara? Kekudusan. Satu apa saudara? Yang pertama adalah apa tadi? Kehidupan. Yang kedua kekudusan. Saya baca langsung aja. Artinya apa kekudusan? Menjadi satu roh dengan Tuhan. Hidup ini pasti kudus. Kalau ada Roh Kudus pasti kita tidak bisa berbuat dosa saudara. 1 Korintus 6:17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia.
1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidakkah kamu tahu bahwa dikatakan di sini tubuhmu adalah bait suci, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita itu tidak sebetulnya, kalau orang Kristen sadar itu tidak ada yang sombong, saudara. Karena hidup ini kan ada Roh Kudus. Kita semua ada Roh Kudus. Semua kata amin, saudara. Bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu menguduskan kita gitu loh ya. Meninggalkan kehidupan daging, Galatia 5, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam apa, saudara? Kerajaan Allah. Jadi saudara bisa sadar itu. Kalau kita mulai sombong, kalau kita mulai dengki, kita mulai ngamuk, marah, itu perbuatan daging. Jadi nggak boleh. Orang Kristen itu selalu suka apa, saudara? Mengampuni. Kata 2, 3, mengampuni. Saudara, saya kasih tahu, kalau sifat istri yang tidak pernah disukai suami, apa saja? Sifat istri yang tidak pernah disukai suami apa saja? 1, cerewet. Bilang cerewet. Tuh cuy, itu feel praten, banyak ngoceh terus, buka mata buka mulut. Biasanya tuh suami ndak suka. Apalagi suami saya ini didikan Belanda, saudara. Jadi dia diam, anjing diam gitu ya. Kalau perlu baru ngomong. 1 hari paling bicara dua kata, ndak lebih tuh, saudara. Tapi saya ini ngoceh terus. Jadi yang suaminya pendiam, istrinya suka ngomong, anaknya jadi apa? Cukupan gitu ya. Kalau suaminya jahat, istrinya jahat, anaknya jadi apa? Macan tul-tul. Kalau suaminya pendiam, istrinya pendiam, anaknya jadi apa? Bisu. Sudah ya. Jadi sifat istri yang tidak pernah disukai suami apa saja? 1, cerewet. 2, malas. Bilang malas. Udah bangunnya siang, suaminya udah kerja, tidur masih tidur, ngeblok seperti babi guling. Aduh, udah susah. Yang ketiga apa, saudara? Apa, suka ngerumpi. Bilang suka ngerumpi. Pulang suaminya tidak pernah ada di rumah istri. Sudah jalan tuh, gosip sana gosip sini, digosok tambah sip tuh, aduh, muter. Yang keempat apa, saudara? Nggak nyambung. Bilang nggak nyambung. Masa apa, sudah uangnya tak masukkan bank. Loh, masa apa? Sudah tak masukkan uangnya. Duh, ya apa? Nggak nyambung. Kalau suami saya itu bukan nggak nyambung, karena usia suami saya itu separuh dari papa, separuh dari saya. Jadi 90 tahun sekarang, tapi masih gembala sidang 60 tahun, masih khotbah pagi sore, nggak masalah, nggak pernah rewel. Nah, sudah. Tapi yang rewel itu cuma telinganya. Kata dokter, memang kalau sudah tua, gendeng suara, masuknya nyerapnya itu lama gitu loh. Kalau saya sampai di Manado, saya bilang, Pak, Eka sudah sampai di Manado. Oh, Bu Esther sudah berangkat tadi jam 4 loh. Ini istrimu, Pak, istrimu, bodohmu sudah berangkat. Aduh, bahaya. Habis pulsa saya, habis saya bunuh aja. Duh, tidak nyambung. Yang kelima apa, saudara? Yang kelima itu suka ngatur suami. Bilang suka ngatur suami. Sudah ya, Pak? Mana uangnya, Pak? Sini. Tidak boleh pergi. Makanya uangnya sedikit sini. Waduh. Suami kalau ditekan terus itu lama-lama cepat mati, sungguhan. Di Jakarta itu suaminya mati. Saya sudah kasih tahu, jangan terus menekan. Iya tuh, tapi uangnya pegang. Waduh, saudara, kasihan, akhirnya mati. Dia sekarang tidak ada yang diperintah lagi. Yang terakhir apa, saudara? Suka membandingkan suaminya dengan suaminya orang lain. Suamimu gimana? Jahat, suka pukul. Loh, suamimu baik, suka kasih uang. Aduh, kalau begitu tukar tambah, Pak. Oh ya, ndak bisa. Mana ada suami tukar tambah itu loh. Kalau boleh kan saya number 1. Ya sudahlah, ndak apa-apa lah, saudara ya. Puji Tuhan, ini cuma variasi khotbah saja. Nah, sudah, ini sudah mau habis, tinggal 2 menit ya, apa nih ya? Ya sudah, kita ganti aja. Yang kedua tadi apa, saudara? Yang kedua adalah apa, saudara? Yang kedua itu loh, saya sendiri juga lupa. Kekudusan. Yang ketiga adalah kesukaan atau berkenan di hati Bapa. Kerendahan hati, tidak dikuasai amarah, kebencian. Yang terakhir adalah berkualitas tinggi. Itu namanya kesukaan Tuhan. Kalau hati kita tuh rendah hati, bukan rendah diri ya, saudara. Rendah hati. Hati itu harus senang apa tidak, saudara? Senang apa tidak? Kita tuh tidak sombong, rendah hati. Senang apa tidak?
Saya bergaul di segala tempat saya bisa. Kalau orang Papua itu kan orangnya kan tinggi, waduh bibirnya kan tebel, buka tuh. Sampai saya ini mikir, ini orang apa monyet ya? Nanti lihat fotonya, lihat. Sampai saya bilang, Mama kalau tidak kuat naik gunung, beta gendong, gendong. Ini jarak 20 meter sudah kan mulai lahir tidak pernah mandi, mulai lahir tidak pernah sikat gigi, mulai lahir tidak pernah keramas. Jarak 20 meter tuh mublak. Saya itu sudah mau semaput, langsung gendong sininya apa? Enggak, Mama tidak mau gendong, Mama jalan. Nanti Mama tidak bisa khotbah kalau capek. Ya sudah, Mama dipandu aja. Jadi duduk di kursi, diikat dari bawah ke atas, dipandu sudah. Naik gunung dipandu. Tapi yang mandu itu pundaknya tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi saya setengah mati. Gini, saya bilang, nanti Mama jatuh. Tenang Mama, tenang. Nanti kalau jatuh beta jaga. Belum, beta jaga. Aku sudah gelondong, kamu mau jaga ya apa? Saudara, setengah mati, saudara. Aduh, saya bilang, Tuhan, kenapa begini ya? Kan tidurnya itu di rumput. Memang mentul-mentul si rumputnya, tapi kan apa itu dingin gitu loh. Kan udaranya di puncak gunung Jayawijaya itu kan dingin sampai mengkat semua. Itu sudah tidur, saya bilang, kalau begini terus, Mama bisa sakit. Kasih tempat yang lain. Oh, gampang Mama, kita kasih istimewa katanya. Di mana? Kita gantung di pohon. Gantung di pohon pakai selendang. Terus kalau Mama jatuh, beta jaga. Kamu jaga, aku sudah jatuh duluan goblok. Sampai saya ini rasanya tiap hari kerja begitu tuh, marah terus. Tapi kesian saudara, mereka tuh kesian sekali. Saya ajari apapun dia ikut. Walau kalau saya khotbah dengan kata-kata yang sederhana, mereka tuh dengar saudara. Kalau sudah Mama datang, helikopter datang bawa oleh-oleh. Waduh dia, Mama kaya datang gitu. Kalau misalnya pendeta cuma khotbah doang, dia bilang, ini pendeta miskin datang, pendeta miskin. Biayanya ke Papua tuh bawa uang 50 juta tidak ada artinya. Gula beras 1 ton 20 juta, gula 19 juta 500, garam 1 ton 15.000, 1 ton 15 juta. Mendingan ke sini murah saudara. Kalau saudara di sana 100 juta baru bisa kulaan macam-macam. Tapi bagaimana mereka juga butuh saudara, tidak hanya khotbah saja. Dia mengatakan begini, Mama, kalau itu cuma bicara khotbah soal Yesus, beta sudah tahu zaman kolonial. Persoalannya beta itu lapar. Kenapa Yesus datang tidak membawa oleh-oleh katanya. Beta itu dingin. Kenapa pendeta tidak kasih Tuhan Yesus pakaian? Oh, Mama datang bawa pakaian. Mama datang kau makan semuanya. Oh, kalau begitu Yesus sudah datang ya Ma. Aduh puji Tuhan. Saudara, itulah sebabnya non-Kristen, orang-orang yang Islam itu bawa kepada mereka. Sekarang sudah ada bantuan dari Timur Tengah ke waktu zamannya Yusuf Kala itu 28,9 triliun saudara. Sampai pohon-pohon yang dulu tidak terdengar suara daripada mereka sekarang sudah terdengar besar sekali. Dan dulu yang selalu ada kuasa, bilurnya sudah tak terdengar kembali saudara. Oleh sebab itu berpacunya waktu dan waktu Tuhan mau datang. Kita tidak ada kesempatan berdiam diri. Tetapi kita harus bergerak cepat sekali saudara. Walaupun saya sudah umur, saya tidak pusing. Yang penting saya bisa memberitakan Injil. Kemana saja Tuhan utus saya pergi. Sekarang ini ada namanya pesawat yang akan diluncurkan. Namanya pesawat Subject. Yang dikatakan dulu New York Sydney itu 21 jam. Nanti menjadi 2,5 jam. London New York dulu 7 jam. Nanti jadi 55 menit saudara. London Singapura dulu 13 jam. Nanti jadi cuma 1 jam 40 menit. Ini sudah dimasukkan ke Jawa Pos di Surabaya. Makanya saya katakan Tuhan, kalau ini pesawat datang, waduh kita ngabarkan Injil semakin cepat. Semua kata amin saudara. Yes. Puji Tuhan. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Sudah amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapak di surga, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi, bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil. Dan semua jemaat juga bisa menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa di dunia ini. Khususnya dalam keluarga kita masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta, yaitu Bapak Pendeta John yang masih muda, dipakai Tuhan luar biasa untuk melanjutkan misi pekabaran Injil. Terima kasih banyak Bapak, bagi hamba-hamba-Mu yang masih muda-muda di tempat ini. Kami percaya kekuatan Tuhan yang menyertai, membuat kami kuat, sehat, berhasil. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur hamba dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Saya minta tempo 1 menit saudara, silakan ditayangkan pelayanan yang ada di Papua. Monggo silahkan. Sudah. Ini gunungnya saudara. Saya foto dari pesawat. Tidak bisa dekat saudara ya. Gunungnya memang berliku-liku. Makanya kalau ada pesawat jatuh karena sayapnya itu terbentur di gunung. Ganti lagi. Ini pulau-pulaunya di Papua. Ganti lagi. Ini kalau makan mereka tidak makan nasi. Makan ubi itu saudara. Tapi dimasukkan ke dalam tanah, ditutup batu panas. Ganti lagi. Ini kita mau berangkat dengan tim. Ganti lagi. Ini waktu saya khotbah di lapangan diterjemahkan. Karena di situ bahasanya 300 macam bahasa. Pulau Papua itu besarnya 4,5 kali lipat Pulau Jawa. Padahal penduduknya cuma 2,5 juta. Gunung 1 orangnya 2, gunung 1 orangnya 3. Begitu. Makanya saudara mau pindah boleh loh. Itu kaya di situ. Ganti. Ini saya selalu dijaga dengan kepala suku. Ya ganti lagi. Mulai semua datang dari gunung. Mulai datang semua saudara ganti lagi. Ini kepalanya tidak tahu model apa. Ini tidak ngerti. Kita mau kasih kaos semua dibagikan. Ya terus ya ini kaosnya terus saya ganti. Ada putih, ada merah, ada biru. Saudara ganti terus, kasih makan, ini orangnya saya tutupi karena pakai koteka supaya aman gitu. Saya tutupi, ganti lagi. Tapi mereka dikasih ini tidak sempat nutupi kan, mesti gini. Tadi saya bilang sudah pakai sendiri aja, gitu. Ganti lagi. Lah ini semua sudah pakai kaos, saudara ganti lagi. Terus, ya cepat sedikit. Terus, saudara. Terus, ini saya kasih celana. Ini yang kasih celana dalam bilang tidak bisa mama, segitiga. Goblok memang minta segitiga. Ganti. Itu makannya saudara saya kasih makan itu apa itu beras itu sampai 500 kilo dimasak semuanya. Karena satu orang tuh makannya munjung. Mereka harus makan tradisional dulu baru makan nasi. Ya ganti terus. Ini kepalanya kayak gitu modelnya. Nggak pernah mandi kak. Jadi seperti keciput gitu. Kecil-kecil. Ya ganti lagi. Sudah saya kasih lagi. Ganti lagi. Terus next. Ya terus sudah. Lah saya mulai belajar ngasih apa? Pakai celana. Coba yang tadi. Ya saya pakai celana. Tapi saya tidak mau deket-deket. Dia tidak pernah mandi. Sudah ganti lagi. Mabok ganti lagi. Ini saya bilang kita pakai celana itu. Pakai celana pun belum sempat. Ini kita bakar batu panas saudara ya. Ganti lagi terus. Ini makannya begitu. Ini saudara tahu kalau saudaranya mati dipotong satu. Kalau saudaranya lagi tetangga mati dipotong lagi. Lama-lama habis tinggal cuma jempol. Kalau dia dipotong sudah berarti dia mati saudara. Kalau sudah mati habis semua ini telinga 3 macam. 1, 2, 3. Ini jatah orang 3 orang mati. Ini juga ganti lagi gobloknya. Itu kepalanya kayak keciput kayak modelnya apa tuh ya sudah ada usah lah ini ganti lagi. Saya sudah kasih baju pakai celananya dibuka. Mana kok celananya? Panas mama, panas. Aduh. Jadi setengah tiang begini. Aduh minta ampun kau. Aduh. Ya ganti satunya yang wamena. Ya ganti. Wamena sayang ada toh? Ya oke. Oh iya, buka dulu, yang awal. Ini tidak mau difoto, jadi ini bukan monyet sudah, ini orang. Ganti lagi, sudah dekat, jangan lihat bawahnya, lihat atasnya. Ganti lagi. Ini tambah dekat, tambah marah dia, ganti lagi. Akhirnya pakai baju ganteng juga sih, tapi kotekannya tidak mau dilepas, jadi moncong gini. Ini. Repot sudah ya ini. Lomba pakai celana itu ya. 1, ini kepala suku pakai antena putih. Ganti. Pakai kaos saja tidak bisa. Pakai kaos itu semua dengan tangannya dan kepalanya. Ya tidak bisa saya buka. Lalu saya makan. Saudara tahu ini rusuknya seperti do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Sekali saudara ganti lagi. Saya kasih celana itu hotel saya berbintang 1000.
masuk nyelosor gitu. Ini lomba pakai celana 1, 2, 3 gitu. Ini yang perempuan. Ya terus ini kasih permen. Saudara tahu kasih permen? Ya terus saja. Ya ini kasih kotang. Tidak bisa mama. Ini pentul. Loh memangnya kotang enggak pentul goblok gitu. Itu ganti lagi. Saya di sana tuh paling putih loh saudara. Kalau saya doain tuh cek dipegang. Itu badannya itu seperti kulitnya kayu, kulitnya pohon, keras sekali. Bila perlu tak tumpang kaki. Luar biasa itu yang lumpuh. Ya pakai celana. Ini kesebelasan sepak bola. Ketua suku dan ketua adat saya bilang, kau nanti kalau mama datang yang banyak ya, oke mama gitu ya. Ganti. Kalau pakai dikasih permen sudah ganti. Kasih permen. Itu kalau dikasih permen kan berbunyi, di gigi kan berbunyi. Dia bilang, berbunyi mama. Keras. Ya cepat habis. Aduh, udah habis. Aduh, beli 25 dos habis. Udah, ini saudara tahu bahasa Phnom Penh Kamboja. Terakhir saya Desember itu ya, ganti lagi. Ini adalah bunga Kamboja, 1 tahun baru luluh bunganya tuh baru lepas, baru ada buahnya. Mana bunga Kamboja bisa berbuah, heran. Ini adalah penyiksaan tentara Khmer Merah. Kalau mereka diposong, dipotong-potong, dibuang. Kalau di situ enggak, dicatok sama besi, ditarik isinya tuh semua keluar, saudara. Ini tangannya dipotong, jarinya langsung bus gitu. Aduh, sampai saya bilang, Tuhan, dipotong-potong, di sini disetom, langsung ditarik. Aduh, saya selalu hidup di tengah-tengah bayang maut, saudara. Ganti lagi. Ini di dalam adalah kerajaan Buddha. Di dalam itu ada patung 90 kg emas. Di atasnya itu ada berlian 25 karat. Ini 20 karat, tangannya itu 18 karat. Jumlah satu patung itu sampai mencapai 2086. Kalau saya ambil 1-2, bangun gereja di Papua bisa, saudara, tapi saya tidak bisa pulang, masuk penjara. Repot. Ini Tolaci seperti yang ada di Henantau. Ya ganti lagi. Ini tempatnya saya menghadap kepada pemerintah. Terus saya menghadap pada pemerintah untuk meminta izin membagikan Alkitab dalam bahasa Phnom Penh. Ini adalah khotbah di dalam situ. Nah ini penterjemah Wati dari Jakarta. Nah, terus ini adalah anak-anak yatim piatu. Kemarin saya lihat dia tidurnya di lantai, saudara. Lalu saya belikan kasur, saudara, ya, supaya mereka bisa tidur layak dan cepat mati. Ganti lagi, sembako, ganti lagi. Ini saudara tahu? Tadi, saudara tahu ini adalah seorang misioneri yang datang dari England, yang satu dari New Zealand. Mereka di sana itu sudah 14 tahun pakai sepeda motor, saudara, dalam keadaan banjir. Saya waktu 76, saya ada di Papua itu, saya berkhotbah di tempat kamp rumah sakit kusta. Di situ ada seorang nona yang datang dari England, saudara. Dia itu kasih makan orang sakit kusta. Kemarin saya datang masih jadi perawan tua, saudara. Kerjanya cuma ngasih makan orang sakit kusta. Saya punya hati hancur sekali. Saya katakan aku cuma datang pergi. Sudah tak kuat. Apalagi bermukim di rumah sakit kusta. Kerjanya cuma kasih makan orang. Perhatikan betapa pengorbanan di seluruh dunia bagi evangelis atau penginjil perempuan yang rela mati syahid, yang rela berkorban demi menyelamatkan orang-orang berdosa. Semua katakan amin, saudara. Mohon doa restu karena saya hidupnya terus di ujung tanduk, saudara. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya tidak mati-mati karena Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bos. Haleluya, luar biasa. Siapa diberkati? Angkat tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Bu Esa Sulaiman, terima kasih untuk firman-Nya. Kita semua bisa lihat bahwa pekerjaan Tuhan ada di mana-mana. Keperluan, kepentingan Tuhan ada di mana-mana. Semuanya memerlukan kasih setia Tuhan. Dengan usia Bu Esther yang 67, beliau masih kesana kesini mencari kehendak Tuhan. Mencari apa yang dia harus lakukan untuk bisa menjadi dampak di tengah-tengah komunitas. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita?
Apa kita juga berani mempersembahkan sesuatu dengan sesuatu tantangan yang ada, dengan pengorbanan yang harus kita lakukan. Mungkin di North America kita hidup dengan enak, dengan baik. Tapi mari saya ingin mengajak kita semua dengan apa yang sudah direncanakan oleh rumah Tuhan di tempat ini. Kita mau lihat dunia di luar sana. Di Toronto sendiri kita punya orang-orang yang perlu ditolong. Yang tadi kita katakan pregnancy care center. Di Indonesia juga kita punya ladang pelayanan yang luar biasa luasnya. Pertanyaan kita buat ICCC pada hari ini. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Dan karena itu Bu Esther pergi ke sana ke sini dengan biaya yang sangat tinggi, saudara. Kita dengar tadi. Dan hari ini kalau saudara terbeban untuk membantu Bu Esther datang dengan membawa satu dompet yang katakan Jesus loves you. Dan saudara bisa, tidak ada harganya, tidak dikasih harga. Saudara bisa ke depan sana di dekat meja mission, ada Cilani Sudirgo nanti di sana. Ya, ada Cilani Sudirgo di sana. Saudara bisa ambil satu dompet atau berapa dompet, lalu saudara bisa dengan sukarela, dengan hati yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan berapa yang saudara mau beri, saudara tabur di sana. Saudara tabur di sana. Bu Esther tidak menunjukkan berapa yang harus saudara beri, tapi biarlah Tuhan yang bicara dengan saudara. Karena saya percaya berapapun yang saudara beri, itu akan memberikan kemuliaan, dampak di Papua sana, dampak di seluruh dunia. Amin, saudara. Jadi kalau saudara terbeban, saudara punya hati, silakan berikan yang terbaik buat Tuhan dan lihat apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Kita mau berdoa juga untuk Bu Esther, supaya pelayanannya makin lama makin diberkati oleh Tuhan dan Tuhan lindungi. Dan sekalian juga kita akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan buat Tuhan. Mari saya minta Asher untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur karena berkat Allah yang luar biasa. Kami bersyukur karena kebaikan Allah. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menggerakkan hati kami. Yang sudah membuka mata rohani kami Tuhan. Bahwa dunia ini Tuhan penuh dengan sesuatu yang dibutuhkan. Orang-orang banyak memerlukan bergeraknya orang-orang yang percaya. Bergeraknya orang-orang Kristen untuk menjadi dampak di tengah-tengah komunitas. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Mari Bapak dengan kingdom mindset. Dengan satu tubuh Kristus yang sudah diperlengkapi oleh Allah di tempat ini. Kami mau bergerak maju Tuhan. Sesuai dengan apa yang Kau mau. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Kami mau ditempatkan di mana saja Tuhan tempatkan. Kami mau maju kemana saja Tuhan suruh kami maju. Kami mau lakukan, kami mau memberi, kami mau berkorban. Kami mau memberikan yang terbaik walaupun ada korban yang harus kami lakukan. Ada harga yang harus kami bayar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Dari hal yang terkecil kami akan lakukan dengan setia. Sampai hal yang terbesar yang Tuhan akan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bu Esther Sulaiman. Tuhan dalam segala Tuhan hatinya Tuhan yang penuh dengan ucapan syukur, yang penuh kasih kepada Allah dan kepada manusia. Tuhan berkati dia. Berikan urapan yang baru buat dia Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. Berikan kekuatan fisik buat dia Tuhan. Untuk bisa selalu Tuhan mengabarkan Injil kemanapun dia ada. Memberkati orang lain. Menjadi dampak di tengah-tengah komunitas yang dia datangi. Terima kasih Bapak, jagai keluarganya, anak-anaknya, cucunya. Tuhan berkati dia Tuhan, berkati dia. Biar Engkau peluk pada masa-masa sulit. Pada masa-masa yang mengancam kehidupan dia Bapak, lindungi Tuhan. Protect Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami meminta Tuhan, malaikat surga akan menemani kemanapun dia pergi. Menjadi bala tentara Allah dalam kehidupan dia. Terima kasih Tuhan, pakai mulut lidah hati hamba-Mu ini Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kebesaran Allah akan dinyatakan. Mujizat terjadi dalam kehidupan dia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Kami minta berkat untuk Bu Esther. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Biarlah Bapak dengan persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan Allah, memberikan dampak. Biar dengan persembahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kesempatan ini kami mau berikan terbaik. Yang sebaik-baiknya Tuhan. Supaya dengan apa yang kami beri, nama Tuhan bisa dibesarkan. Banyak orang terima Yesus. Banyak orang masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang mempercayai percakapan bersama saya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya serahkan.